anniversary kita yang pertama ya. Saya tadi malam waktu kita sama teman-teman beberapa kita persiapkan ini semua. Ya saya cuma lihat aja, tahun lalu ini kita saya sama Ardon nggak kebayang untuk pelayanan ini ada. Ardon pernah nanya waktu kita ngobrol, Ardon nanya, Rif nanti jemaatnya siapa ya? Karena kita agak nabrak buat informasi aja kalau mau bangun persekutuan itu biasanya mulai dari rumah-rumah, kelompok sel kecil ya kan. Cuma kita berdua ini kurang berbakat di situ. Kami berdua ini basicnya adalah dari musik. Jadi kita tuh kebayangnya udah berdua tuh pengennya pokoknya musik gitu ya. Nah, saya doa saja Tuhan kalau emang ini jalanmu, ini emang rencanamu, ya sudah. Nah ada waktu Ardon datanya gitu kita lincim waktu dia. Saya bilang sama Ardon, ya paling jemaatnya ya saya, Mevi, kamu, Reni, dan anak-anak kita. Itu anak-anak kayak 8. Mereka sudah 2 kali lipat jumlahnya daripada jemaat dewasa. Gitu. Jadi waktu saya cuma bercanda begitu aja, ya udah nanti dulu saya doang kita mulai aja nanti kita lihat bagaimana. Dan ibadah pertama itu yang datang itu kalau nggak salah 17 atau 18 jiwa gitu. Jadi buat saya udahlah jalan aja. Waktu dimulai dengan hati tulus, dengan tidak berekspektasi apapun, berserah sama Tuhan aja, baru kita lihat pelan-pelan Tuhan melengkapi sampai hari ini kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, karena dari rundown udah bocor 5 menit, jadi saya akan ngebut selama 20 menit. Oke? Pasang sabuk pengaman Anda. Grateful itu artinya rasa bersyukur, rasa syukur, grateful. Ada beda konsep grateful antara dunia dengan kerajaan Allah. Ada perbedaan rasa syukur antara yang dunia punya dengan Tuhan punya, surga punya. Kalau dunia itu begini biasanya cenderung kalau ada sesuatu yang terjadi sama hidup kita yang baik, bahkan yang luar biasa baik, kita baru bersyukur. Buat saya versi Tuhan kalau mau bilang bersyukur sama dengan beriman. Karena kita sudah mengucapkan syukur dulu sebelum itu terjadi. Berarti ada hal yang kita percayai, ada hal yang kita yakini, ada hal yang kita imani, pasti terjadi. Masalahnya cuma di waktu. Makanya kita harus bersyukur. Orang dunia terjadi dulu, baru mereka bersyukur. Betul ya? Terterima di perusahaan yang kita nggak ekspektasi. Oke, itu pekerjaan Tuhan, bisa saja. Tapi itu jadi alasan kita untuk bersyukur. Jarang sekali kita memutuskan untuk bersyukur sebelum itu terjadi. Betul ya? Jarang sekali. Lalu gimana nih? Saya bagi 3 poin saja. Gimana nih caranya kita bisa sense itu apa ya? Merasakan untuk bisa bersyukur. Versi Tuhan tadi. Yang pertama, kita harus punya rasa cukup dulu. Orang yang selalu rasa kurang tidak akan pernah lihat biar janji Tuhan, biar ke gereja setiap minggu, Senin sampai Minggu ibadah terus, ikut doa segala macam, kegiatan komsel tiap hari. Bahkan mungkin Senin di gereja A, Selasa di gereja B, Rabu gereja C, sampai gereja entah yang keberapa dia datang. Janji Tuhan yang diucapkan di mimbar ini tidak akan pernah dia lihat kalau dia selalu rasa kurang. Makanya ada orang ke gereja itu carinya hanya berkat. Kita di sini kita nggak ajarin itu. Berkat itu sudah Tuhan janjikan. Yang kita pelajari gimana cara meraihnya. Itu. Kita butuh apa supaya bisa dapat berkat itu? Karena berkat itu Tuhan sudah janjikan. Nah, harus ada rasa cukup dulu. Dari sejak awal penciptaan, cerita Hawa dan Adam itu sudah ngebuktiin kalau manusia itu selalu rasa kurang, susah rasa puas. Bayangkan ya, cuma mereka berdua manusia itu. Saya ulang lagi, cuma mereka berdua yang manusia. Sisanya hewan. Dan Tuhan udah bilang semuanya boleh kamu miliki, kelola, dititipin. Tuhan hanya bilang satu aja jangan disentuh. Mereka lakukan apa? Mereka sentuh. Kenapa? Karena gak puas. Rasa ingin tahunya terlalu besar menguasainya. Seandainya Hawa hari itu tidak berjalan-jalan di sekitar pohon itu, iblis gak iseng buat ngajak dia ngobrol, podcast berdua itu untuk nanya, ya kan ya? Dan tidak akan ada terjadi percakapan antara Hawa dengan rasa puasnya tidak tercukupi.
Nah, kita baca Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan memberikan engkau dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Biasanya gini, manusia itu gak jauh-jauh dari urusan uang. Kita bisa berurusan dengan yang lain, kita puas dengan hal yang lain, tapi kita kadang suka seringkali kita kurang puas dengan uang. Jangan sedih, saya dengan istri juga pernah. Kita juga belajar, sampai hari ini kita masih belajar mengendalikan rasa cukup. Dan buat saya, akhirnya saya bilang gini, kenapa kita harus belajar mengendalikan rasa cukup kita itu? Karena itu sama dengan pikul salib. Sama dengan pikul salib. Apa salib kalian? Apa salib Bapak Ibu Saudara teman-teman yang ada di sini? Beda-beda. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Dan keluarga kita tidak bermasalah untuk hal yang lain. Keluarga kita bermasalah dengan uang. Dan kita belajar untuk itu. Dan makanya beberapa minggu yang lalu saya juga bicara soal uang ya, bagaimana kita melihat uang dari sisi Tuhan. Sudah dijanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di balik ayat ini, cukupkanlah apa yang ada pada. Sudah dijanjikan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Tapi PR pertama yang harus kita lakukan, tugas kita adalah mencukupkan. Jadi yang paragraf B itu dimulai dari kata karena itu baru terjadi kalau yang pertama kita sudah lakukan. Selama kita belum bisa mengendalikan dan kita menjadi hamba uang, yang B ini bukan nggak ada, yang B ini kita tidak lihat. Janji Tuhan itu ya dan amin. Berarti itu berdiri sendiri, kokoh berdiri sendiri janji Tuhan itu. Gak ada urusannya dengan kondisi kita. Janji Tuhan itu ada. Masalahnya yang pertama kita udah lakukan, sehingga kita harus kendalikan rasa cukup kita, baru kita bisa bersyukur. Rasa cukup kita kendalikan. Yang kedua, saling. Saling itu adalah kegiatan kerjasama yang harus dilakukan dua sisi, dua pihak. Kalau enggak jadi saling. Jadinya apa? Tuntutan. Kalau hanya satu tuntutan. Di pernikahan kalau tidak ada saling, mau sampai kapanpun struggle banget pernikahannya. Harus saling. Dan saya, istri saya 12 tahun kita belajar itu. Saling. Waktu saya bikin salah, saling. Waktu dia bikin salah, saling. Saling itu harus ada di manusia yang normal. Karena manusia diciptakan, didesain dari awal adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Bisa sih, hidup sendiri bisa, cuma pasti akan membutuhkan orang lain, at least. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saling itu berarti seimbang. Seimbang bukan berarti gini, oh hari ini saya tampar kok, besok kok tampar saya. Itu namanya balas dendam. Tapi seimbang. Saya punya kelebihan apa, saya tahu kelebihan saya apa. Nah ini yang susah. Saya tahu kekurangan saya, dan saya harus akui kekurangan saya. Dan itu terjadi dengan saya, dengan istri saya. Saya harus akui kekurangan saya. Buat bapak-bapak, buat cowok-cowok, pria-pria di sini, Anda yang merasa super power di rumah, Anda tetap punya minus. Yang berani gak Anda akui itu ke istri Anda. Apa janji nikah kita? Buat yang sudah menikah, janji nikah itu salah satunya kalimatnya kurang lebih, kamu akan jadi partner saya sampai maut. Yang bayangkan jadi partner sampai maut. Nikah umur 25 tahun misalnya, kita bilang umur 70-an, 75 lah ya, biar pas ya, biar enak ya. 75 tahun Tuhan panggil, 50 tahun hidup bareng, 2 kali lipat daripada hidup sendiri. 50 tahun. Kalau nggak ada keinginan untuk saling dan menyeimbangkan kekurangan dan kelebihannya,
rumah jadi neraka. Makanya harus ada kesadaran ini dulu, untuk supaya kita bisa bersyukur. Kita ada keinginan dari kita untuk saling akui, ya, pria-pria di sini, ya, akui ya, kelebihan saya nggak usah diomongin, dia pasti tahu sendiri. Gitu, nggak usah. Kekurangannya yang harus dibahas, kelebihan itu nggak usah dibicarain. Yang terakhir, 3, menang. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang paham konsep kemenangan versi Tuhan. Janji Tuhan adalah kita sudah menang. Minggu lalu kita sudah ngerayain Jumat Agung dengan Paskah. Peristiwa itu semua hanya satu kesimpulannya, Yesus menang. Jadi kemenangan itu sudah jadi milik kita. Caranya gimana untuk dapetinnya? Kita terjebak begini, kita terjebak kemenangan versi dunia. Cerita Yesus ini cukup menggambarin gini. Apa sih yang diharapin oleh orang Yahudi tentang yang namanya Mesias? Dia akan seperti jagoan perang, dia akan kuat, gagah perkasa, lebih keren dari Daud, mungkin lebih keren dari Simpson, lebih kuat, pegang pedang mungkin, dia akan melawan Romawi, dan akhirnya Yahudi merdeka, Yudea merdeka. Enggak gitu ternyata. Konsepnya Tuhan menang adalah mati, menderita, bangkit. Nggak nyampe di pikiran orang Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka masih berharap ada Mesias. Tapi kita mengimaninya. Nah, cerita Yesus ini sudah gambarin bahwa kemenangan versi dunia, platformnya berbeda dengan platform versi Tuhan. Kondisi hidup kita gimana sekarang? Susah, berantakan, hancur lebur, tiarap, terpuruk. It's happened. Semua manusia ngalamin. Mau ada Tuhan ataupun tidak ada Tuhan dalam hidup Anda, semua manusia ngalamin. Bedanya waktu kita punya Tuhan, kita tahu sudah ada kemenangan yang kita punya. Nah, kesadaran itu dulu tuh harus ada tuh. Kemenangannya sudah ada. Tapi masalah gini, kita pakai cara kita. Kita kan pakai cara Tuhan. Saya ada kesaksian beberapa minggu yang lalu waktu kita bahas soal uang kan, kehidupan saya dengan istri saya waktu kita terpuruk dalam keuangan. Cara Tuhan gak kebayang sama kita. Cara Tuhan gak kebayang. Kita diminta tolong sana sini hubungin sini. Ya, cara Tuhan gak gitu dia. Ada hal yang lain. Cara Tuhan itu selalu berbeda. Kadang cara Tuhan itu terlihat gak keren. Seringkali cara Tuhan itu kelihatannya gak menarik, gak menantang, gak apalagi ya, capek diikutinnya, gak pasti. Itu cara Tuhan. Bayangin ya, coba kita berandai ini kita jadi 12 murid Tuhan. Setiap lagi ngumpul terus Tuhan bilang gini, nanti aku akan mati. Itu gimana rasanya? Saya kasih ingat, Petrus waktu dipanggil sama Tuhan, dia langsung buang, Simon Petrus langsung buang, tinggalkan kegiatannya, pekerjaannya sebagai nelayan. Makanya waktu Yesus mati dia balik lagi jadi nelayan kan. Jadi bisa bayangkan nggak sih, saya sudah saya punya perusahaan misalnya ya, atau Ardon deh, saya contoh Mr. Ardon aja. Mr. Ardon sudah bangun perusahaan kontraktor besar, ketemu Tuhan ya, anggap di zaman itu ya, ketemu Tuhan Yesus, lalu habis itu Yesus panggil, ditinggalkan kontraktornya, ikutin Yesus. Berarti ekspektasinya ada masa depan dong sama orang ini, bener ya? Ya, ada masa depan. Simon Petrus masih muda saat itu. Dia ikutin Yesus, tapi setiap ngumpul makan atau Yesus dikit-dikit kayak spoiler gitu, gua akan mati, saya akan mati. Itu rasanya gimana ya? Kalau gitu kemarin saya gak buang ya, saya gak tinggalin ya, saya kasih istri saya kah, atau saya kasih adik saya kah, atau saya kasih siapa kah, hitam di atas putih, kalau ada apa-apa nanti balik saya ambil lagi. Jagain aja dulu sementara ya. Kayaknya gak keren buat Simon. Loh, katanya lewat kamu nanti, lewat Yesus nanti akan terjadi sesuatu ya. Dia gak bayangin, makanya mudah aja untuk dia waktu mengkhianati Yesus. Mudah aja buat Petrus, apalagi buat Yudas, lebih gak lihat lagi dia. Jadi kemenangan versi Tuhan itu berbeda. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah dijanjikan Bapak Ibu Saudara, kemenangan. Terserah. Satu-satunya cara untuk menunjukkan eksistensi Tuhan atas hidup kita hanya lewat rasa syukur kita. Orang dunia akan bingung, kenapa? Karena dari awal beda konsep.
Waktu kita lagi susah, kita lagi miskin, kita lagi sakit, kita lagi mengalami musibah, kita bersyukur. Mama saya itu kesaksian paling bikin saya jengkel ya. Mama saya itu. Sebelum saya mengerti akan hal ini ya. Dari saya kecil, oh puji Tuhan. Selalu itu mama saya. Oh puji Tuhan. Kita nggak kaya, tapi anak-anak mama saya paling enggak malu-maluin. Itu udah kemenangan yang orang tua lain belum tentu punya. Tapi itu dimulai dari ucapan syukur mama saya waktu belum ada terjadi apa di saat susah. Itu mama saya. Jadi grateful sama dengan iman. Rasa syukur sama dengan tindakan iman. Tidak akan kita dapat kalau tidak kita mengucapkan rasa syukur kita sebagai bentuk awal proklamasi kita bahwa kita beriman sama apapun yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita. Grateful. Ini yang Sitri alami selama setahun. Kita yang bersyukur. Oh 20 orang, puji Tuhan. Oh ini datang, tidak masalah. Jiwa milik Tuhan. Saya selalu bilang gitu ke teman-teman leaders. Jiwa itu milik Tuhan, bukan milik gereja. Jiwa itu milik Tuhan. Yang tebus manusia itu Tuhan. Bahkan jiwa bukan hanya milik orang Kristen, tapi milik Tuhan. Karena Tuhan nggak bilang dia mati dan sekali hanya untuk orang Kristen, untuk semua. Jadi yang punya jiwa itu adalah Tuhan, bukan siapapun, bukan apapun. Saya tutup dengan ini. Sering dengar ya kesaksian ya. Kesaksian manusia itu biasanya begini. Tuhan baik, saya hari ini mendapatkan dari kontrak kerja saya 100 juta. Ya bagus, gak ada masalah. Tapi saya jarang dengar orang kesaksian gini. Tuhan baik ya. Kemarin saya ditipu orang dan sampai hari ini saya belum tahu gimana caranya nangkap orangnya. Puji Tuhan. Kemarin suami saya lari, tinggalin saya. Saya nggak tahu kapan dia balik. Terima kasih. Udah itu kesaksiannya. Tindakan iman ya kan? Ya kan? Manusia cenderung lihat hasil. Manusia cenderung lihat hasil. Manusia suka banget lihat hasil. Makanya waktu kita lihat kisah hidup seseorang, waktu kita lihat dia berhasil, kita jarang tahu, pengen tahu itu gimana sih bisa sampai hari ini. Kita jarang tahu. Kita jarang pengen tahu juga, karena dia kan cerita panjang dan itu membosankan. Belum tentu kita suka, belum tentu sesuai dengan prinsip kita misalnya. Itu manusia hanya lihat endingnya, hanya lihat ujungnya. Grateful nggak bisa gitu. Grateful versi Tuhan, endingnya ada Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang janjikan. Kita hanya tinggal mengimaninya dengan bersyukur. Rajin-rajinlah mengucap syukur apapun kondisi kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, yang bersyukur bahwa di anniversary kami yang pertama ini Tuhan, lintas kami diingatkan lagi Tuhan untuk kami dalam zaman-zaman saat ini Tuhan, dalam kehidupan yang tidak menentu, kami tetap mengimani janji Tuhan atas hidup kami. Ajar kami untuk bisa melihat dari perspektif Tuhan dan berikan kami keberanian, kekuatan dari Roh Kudus untuk bersyukur setiap saat apapun kondisi. Terima kasih Tuhan. Yang percaya kongres ini akan jadi berkat bagi setiap dari kami, dan terima kasih untuk setiap janji Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus saya lihat. Amin. I Sitri Freedom Biak, happy first anniversary dari Joshua Winarta. On behalf dari Sitri Churches Indonesia, sebagai Regional Director, kami mau mengucapkan selamat. You have bright future, bright leadership, terutama untuk Pastor Arif dan semua teman-teman di sana. Suatu engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan juga merenungkannya, sehingga engkau bertindak hati-hati, maka engkau dibuat menjadi giat dan berhasil. So, kita mau dorong untuk semua di sana, terus maju terus, berakar, dan ada masa depan yang luar biasa. Blessing. Shalom, damai dan sukacita Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Saya Pendeta Rudi Sambo, Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Faith House Ministry,
mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Setri Freedom Biak. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Pesan saya buat Pastor Arif sebagai lead pastor dan teman-teman semua yang ada di Setri Freedom Biak, tetap semangat terus, menyatakan kasih Kristus dan menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Jadilah teladan, jadilah berkat buat semua orang yang ada di sekitarmu, dan tetaplah memperluas kerajaan Allah di kota Biak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk Bro Arif dan seluruh pelayan serta jemaat di Citri Freedom Biak, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama, dan kiranya Tuhan semakin memakai Bro Arif, mengurapi Bro Arif, dan menjadi dampak yang besar di Biak. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, happy first anniversary for Citri Freedom Biak, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dari kami, komunitas BIC Blessed Impact Community Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman yang ada di Biak, salam dari Jakarta. Saya Mario, Leaders of Blessed Impact Community Dewasa Muda GPDI Sahabat Allah Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun happy anniversary yang pertama buat Citri Freedom Biak. Yeay! Setahun sudah Tuhan sertai dengan luar biasa. Percaya bahwa sepanjang tahun ke depan, bahkan tahun-tahun yang mendatang, Tuhan Yesus akan selalu sertai. Terus maju, terus bergerak, dan terus bersemangat. Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Walaupun kita berbeda pulau, Tuhan Yesus yang sama yang akan selalu memberikan kekuatan. Sekali lagi, happy anniversary, happy birthday yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye! Halo, happy anniversary yang pertama untuk Citri Freedom Biak. Tuhan memberkati pelayanannya Pastor Arif, istri dan anak-anak, juga seluruh generasi muda yang digembalakan. Terus jadi berkat untuk kota Biak, terus jadi jawaban untuk kota Biak, dan menangkan serta muridkan banyak generasi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Christopher Tapiheru mengucapkan selamat ulang tahun gereja yang pertama, Church Anniversary yang pertama untuk Citri Freedom Biak. Ya, jangan minder karena masih berasa anak baru, tetap menangkan jiwa bagi Kristus dan perlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus di Biak. God bless you. Untuk Arif, Mevi, dan segenap jemaat Citri Freedom Biak, saya ingin mengucapkan happy anniversary yang pertama buat gereja Anda semua. Waktu saya pertama kali kenal Arif, itu dia masih mahasiswa, dan saya selalu berpikir kenapa orang ini keras dan sulit diatur. Tapi Tuhan sudah rubahkan dia. Saya nggak ngerti kenapa waktu itu, tapi hari ini saya mengerti. Karena Tuhan taruh orang-orang yang seperti demikian untuk bisa memenangkan kota-kota yang sulit untuk ditebus. 3 pesan saya untuk anniversary ini. Yang pertama, be strong in vision. Ketika kita mengerjakan visi, kita harus keras kepala, kita harus tangguh, kita harus tidak mudah menyerah. Yang kedua, be flexible in strategy. Minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa memberikan strategi yang efektif dan efisien untuk bisa memenangkan kota. Dan yang ketiga, be genuine in relationship. Jadi gereja itu harus jadi gereja yang apa adanya. Jangan jadi gereja yang ada apanya, ya. Happy anniversary, Tuhan Yesus memberkati. Dan ini doa saya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Happy anniversary buat Citri Biak yang pertama. Biar di tahun yang pertama ini Citri Biak berjalan dalam rencana Tuhan dan terus menggenapi kehendak Allah, terutama untuk kota Biak dan generasi muda di kota Biak. Pastor Arif, Pastor Ardon terus bergerak, terus makin tajam dalam panggilan yang Tuhan bawa dalam kehidupan semua teman-teman di Citri. Dan biar di tahun yang baru ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan buka atas gereja ini. So once again, God bless you and happy anniversary. Hai Freedom Biak, happy anniversary ke-1, mantap. Saya mau berterima kasih buat Pastor Arif dan Mevi, Pastor Ardon, dan Reni beserta semua tim leadership yang di sana. Saya minta maaf banget, saya nggak bisa ada di sana pas kalian merayakan yang anniversary kalian yang pertama ini. Tapi saya janji saya akan datang ke sana secepatnya. Dan saya berdoa banget bahwa
semakin di tahun yang baru ini, musim yang baru ini, Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru lagi buat kalian. Untuk kalian bisa tahu, wisdom yang baru, wawasan yang baru. Saya percaya banget ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kalian. So, tetap semangat. Pesan saya cuma satu, tetap lapar dan haus akan Tuhan. Karena at the end of the day, hanya Tuhan yang bisa kasih pertumbuhan buat kalian. Besar cuman akibat. Oke? Dan saya percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap bergantung sama Tuhan. Jangan pernah tukarkan hal yang kekal dengan hal yang sementara. Cara-cara dunia segala macam kalian nggak usah pusing. Kalau kalian lakukan apa yang menjadi bagian kalian, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. So, once again, happy anniversary. Oke, kita akan saksikan penampilan terspesial. Siapa lagi kalau bukan dari Sitri Kris? Yuk anak-anak yuk.
tuh kita ngadain camping-campingan, seru-seruan buat mereka. Dari hari Sabtu sore sampai hari Minggu siang. Nah, selama camping itu kita adakan games-games buat mereka. So, begitu saya mau panggil mami kesayangannya City Kids, Kak Mevi. Mana suaranya Bu Hadiah? Anak-anak mana suaranya Bu Hadiah? Wah, yang gede-gede. Mana anak-anak saya? Minggir di sini Kak, minggir di sini di samping. Banyak. Anak saya ada 11. Kurang 1 hari ini. Kenapa gak masuk ya? Mana terapanya? Jadi kemarin mereka ikut camp di sini, nginep sama-sama, kita main game sama-sama, rame-rame sama mereka. Sekarang kita mau bagiin hadiah yang menang. Kakakku yang coba di dalam situ ada. Siapa yang mendapat hadiah? Siapa yang? Saya. Yang menang siapa kemarin? Ini yang sendiri-sendiri dulu ya. Kemarin kita ada lomba menghias telur. Juara pertamanya yang dapat Valerie. Itu dulu sini. Juara 2-nya Seira. Juara 3-nya Shannon. Ih, baris ya. Sini 1, 2. Coba kakaknya kasih buka hadiahnya. Ada namanya. Nah, juara satunya Ferry. Kakak Queen kasihin ayo. Ih, ada. Juara satunya Ferry. Menang ya. Juara 2-nya juara 3-nya coba kasih tahu dulu ke om-om tante-tante kemarin ikut camp seneng nggak? Senengnya ngapain? Membaca kitab. Oh, terus? Tidur. Menghias telur. Mencari telur. Oke. Menang happy nggak? Happy. Coba minggir dulu di sini ya, gantian tuh sama yang lain. Bisa dulu di sini aja di sini. Di sini aja. Turun dulu, turun. Ah, terus ada lagi lomba mencari telur. Siapa yang menang kemarin lomba mencari telur ya? Ain. Ain paling hebat cari telur dia kemarin. Ada? Terus lomba ambil bola. Yang menang Holly. Terus yang ada lagi lomba rebut bangku. Seira lagi yang menang. Ayo maju lagi. Ayo dikasih dulu. Yang lomba mencari telur. Ayo. Terus lomba ambil bola. Terus ini Holly dapat hadiah tambahan dari siapa tuh? Dari Antigen.
mamanya Juno. Oke? Nanti lagi. Oke, sekarang mikir lagi. Sekarang yang lomba kelompok. Ini Holly nih hari ini menang banyak nih Holly. Ada lomba tebak-tebakan cerita Alkitab. Dimenangin sama kelompoknya Queen, Holly, Shannon, sama bukannya kamu, sama Sachio. Perwakilan aja ya, perwakilan ya. Cio aja, Cio perwakilannya. Ayo kakak Queen kasih hadiahnya. Oke. Terus ada lagi lomba menebak siapa aku. Kelompoknya Holly, Seira, Elkis, Valerie, dan Ferdi. Siapa yang belum maju? Ferdi aja sini, wakilin Ferdi. Kasih hadiahnya kakak Queen. Satu lagi lomba handmade. Yang menangin kelompoknya dia lagi yang sama ini, kelompoknya Holly. Siapa lagi tuh yang belum maju? Elkis berarti. Sini Elkis. Nah ini hadiahnya semua. Nanti ya kelompok dibagi-bagi ke teman-teman kelompoknya ya. Oke? Sekarang berdiri semua di Juno sini Juno. Juno kemarin kurang beruntung dapat kelompoknya kalah terus. Oke ya. Tadi kan sudah tadi sudah bagi-bagi makan apa? Makan es krim kita tadi di depan. Sekarang kita foto sama-sama dulu ya. Ayo kasih unjuk kadonya ke depan. Ayo foto. Gini. Sini. Ayo guru, asistennya juga. Kakak-kakaknya. Sini. Masuk. Oke. Ke depan ayo. 1, 2, 3. Juno nggak kelihatan, Juno ke depan. Oke. Lagi. Juno ke depan. Ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih buat adik-adik. Dibagi ya. Saat ini ku datang di hadirat-Mu, bersujud dan berdoa, naikkan sembahku, naikkan pujian, Yesus, Kau yang layak kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, bagi Yesus.
datang di hadirat-Mu, bersujud dan berdoa, naikkan sembahku, naikkan pujian, Yesus, Kau yang layak, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, bagi Yesus selamanya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, bagi Yesus glorify your holy name. Unto Jesus forevermore. Glorify your holy name. Glorify your holy name. Unto Jesus forevermore. Unto Jesus forevermore. Glorify your holy name. Happy first anniversary Freedom Biak. Oke, saya boleh mengundang semua leaders untuk ke depan. Kak Arif dan Kak Mevi, Kak Andor, Kak Reni, ada Kak Wiwi, Kak Mami. Saya sendiri. Ya, memperingati setahunnya kita, tadi lagu itu karangan Ardon, Esther Ardon, dan yang ngisi musiknya semua teman-teman di sini. Kita bikin liriknya, mereka juga ngisi suara. Jadi hadiah ulang tahun kita adalah lagu tadi, Glorify Your Holy Name. Bulan depan kita udah masuk dalam proses mixing mastering dan jadi ngobrol sama labelnya teman saya di Jakarta untuk kita masukin ke iTunes dan Spotify. Oke, gitu saya kira-kira. Terima kasih dari saya, terima kasih buat semua leaders. Jabatan gak bikin kita ada gap, tapi kita semua kerja dengan talenta, fungsi, dan peran masing-masing. Terima kasih, tepuk tangan buat mereka ya. Terima kasih juga buat semua yang melayani, baik yang sudah berkomitmen maupun yang membantu kami di sini.
Kami diberkati dengan pelayanan kalian semua. Thank you, tepuk tangan buat mereka. Dan saya sebenarnya kalau kita buka sesuatu pelayanan ini dengan kita punya kekuatan, duit, kita sudah tidak mengandalkan Tuhan, ya kan? Jadi memang pada saat itu saya lagi terpuruk, Arif juga lagi terpuruk. Kita punya, sebenarnya kita ada punya cukup dana, tapi memang tertahan di luar. Saya ada punya tagihan-tagihan yang belum dibayar sampai kita. Jadi kita mau mulai bagaimana ini? Tidak ada uang, nol, kas nol sama sekali. Tapi karena itu Tuhan mau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kerjanya Tuhan. Ya, amin. Bukan karena saya dengan Arif, bukan. Kita ada punya talenta yang Tuhan kasih, Tuhan mau yang kita pakai itu sudah jadi pemain musik dan yang lain. Tapi soal kita punya kekuatan, kita tidak bisa andalkan lagi. Kita tidak punya apa-apa pada saat itu, dan sampai saat ini berarti Tuhan yang punya kekuatan yang kita pakai. Amin. Nah, saya bersyukur sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena Tuhan. Saya percaya jemaat juga kalau ada di sini semua karena Roh Kudus yang gerakkan sampai kemari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Potong bulu. Biasanya kan nyanyi potong kuenya tapi berdiri kan. Nah, jadi boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang paling baru dari gereja kita, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Iya kan? Kita semua dari berbagai latar belakang, kita semua dari berbagai macam keluarga, berbagai macam karakter. Nyanyi lagu ini. Kita nggak ada persembahan tandu ya, buat yang belum tahu ya, C3 Freedom Biak kita nggak pakai tandu. Jadi adanya dalam bentuk amplop. Jadi kalau ada digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan ini, silakan taruh di situ. Boleh nanti diangkat amplopnya, sudah isi boleh diangkat amplopnya. Oke, sebelumnya kita akan triplnya sama-sama. Ya, udah mati duluan. Oke, berarti ya sudah. Pakai itunya ya. Jadi sensitif toh. Oh gimana saya itu? Oke. Pakai alat bisa. Aman. Udah nggak ada, sumbunya udah. Oke. Saya meyakini dan mengimani dari Tuhan ya. Oke, mari angkat amplop persembahan kita. Tuhan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan ke hidup kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat harta yang sudah Tuhan serahkan, percayakan kepada kami untuk kami kelola di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami
kami ingin memberikan Tuhan persembahan Tuhan untuk rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak, siapa yang menabur sedikit menuai sedikit. Kami percaya Tuhan semuanya dalam kebijakan Tuhan, semuanya dalam keadilan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap persembahan kami. Ini akan jadi berkat, ini akan Tuhan pakai seluas-luasnya yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya lihat. Amin. Kita akan pulang ya. Ya Bapak Ibu, ya, kita mau pulang. Jangan pulang dulu, ada makanan. Iya, sebagai ungkapan syukur bahwa 1 tahun bukan hal yang gampang ya. Kalau saya juga ingat banyak masalah, banyak yang terjadi. Tapi saya mau katakan 2 hal. Yang pertama, kamu berarti. Yang kedua, saya berarti. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Maka mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari Bapa di surga akan tercurah bagimu. Terus kejar Dia, dapati Dia. Walau dengan tertatih, terseret-seret, bahkan jatuh, tapi Tuhan tetap membuka tangannya dan Dia berkata, kamu berharga, aku mengasihimu. Pulanglah, bawalah cintanya Tuhan. Dia sangat mengasihi kita dan Dia menerima kita apa adanya. Segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin.